Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Perkenalkan, saya Ima Setiani dari kelompok 2 yang akan mewakili untuk mempresentasikan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Kelompok 2 beranggotakan 1. Al-Faqih Indra Riansyah, 2. Aulia Maudi, 3. Nurul Hidayanti, dan 4. Ima Setiani. Yang pertama adalah pendahuluan. Pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Nah, sebelum lanjut ke materi yang selanjutnya, kita perlu tahu apa itu rumah sakit. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat, agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Sekarang kita memasuki ke dalam pasal-pasal. Untuk pasal 1 tentang rumah sakit, yaitu adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Adapun asas dan tujuan rumah sakit yang terdapat dalam pasal 2, yaitu rumah sakit diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti-diskriminasi, pemerataan, perlindungan, dan keselamatan pasien serta mempunyai fungsi sosial. Tugas rumah sakit terdapat dalam pasal 4, yaitu memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Yang dimaksud pelayanan paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Fungsi rumah sakit terdapat dalam pasal 5, terbagi menjadi 4. Yang pertama, penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Yang kedua, pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis. Yang ketiga, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan. Yang keempat, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi yang berhubungan dengan kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan berhubungan dengan kesehatan. Bangunan rumah sakit terdapat dalam pasal 10, yaitu isinya bangunan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada pasal 9 harus dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang paripurna, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan dan teknologi kesehatan. Sumber daya manusia terdapat dalam pasal 12. Yang pertama, persyaratan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1, yaitu rumah sakit harus memiliki tenaga tetap yang meliputi tenaga medis dan penunjang medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga manajemen rumah sakit, dan tenaga non-kesehatan. Yang kedua, jumlah dan jenis SDM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus sesuai dengan jenis dan klasifikasi rumah sakit. Yang ketiga, rumah sakit harus memiliki data ketenagaan yang melakukan praktik atau pekerjaan dalam penyelenggaraan rumah sakit. Yang terakhir, rumah sakit dapat memperkerjakan tenaga tidak tetap dan konsultan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada rumah sakit pendidikan terdapat dalam pasal 22 dan pasal 23. Untuk pasal 22, ada rumah sakit dapat ditetapkan menjadi rumah sakit pendidikan setelah memenuhi persyaratan dan standar rumah sakit pendidikan. Rumah sakit pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri yang membidangi urusan pendidikan. Untuk pasal 23, rumah sakit pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 merupakan rumah sakit yang menyelenggarakan pendidikan dan penelitian secara terpadu dalam bidang pendidikan, profesi kedokteran,
pendidikan kedokteran berkelanjutan, dan pendidikan tenaga kesehatan lainnya. Dalam penyelenggaraan rumah sakit, pendidikan dapat dibentuk jejaring rumah sakit pendidikan. Ketentuan lebih lanjut mengenai rumah sakit pendidikan diatur dengan peraturan pemerintah dan pendidikan tenaga kesehatan lainnya. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit terdapat 4 poin. Yang pertama, dalam upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit, wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 tahun sekali. Yang kedua, akreditasi rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh suatu lembaga independen baik dari dalam maupun dari luar negeri berdasarkan standar akreditasi yang berlaku. Yang ketiga, lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan oleh menteri. Yang keempat, ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dalam peraturan menteri. Akreditasi rumah sakit di Indonesia tahun 1987 menurut Departemen Kesehatan dengan bantuan USAID membuat diagnosa atau kajian kelemahan-kelemahan manajemen rumah sakit yang mendukung asuransi kesehatan di berbagai provinsi dengan hasil 1. Kinerja organisasi dan manajemen 2. Kinerja pelayanan medis kepada pasien 3. Terdapat variasi mutu pelayanan dan kinerja manajemen yang besar dari suatu rumah sakit ke rumah sakit lainnya. Untuk hasil yang pertama dan kedua, hasil tersebut tidak dapat diukur secara optimal karena belum ada standar dan perangkat ukur objektif yang baku. Standar Pelayanan Rumah Sakit tahun 1993 menurut SK Menkes nomor 436. Berlakunya standar pelayanan rumah sakit dan standar pelayanan medis di rumah sakit terbagi menjadi 20 pelayanan. Yang pertama, administrasi dan manajemen. Yang kedua, pelayanan medis. Yang ketiga, pelayanan gawat darurat. Yang keempat, pelayanan perinatal resiko tinggi. Yang kelima, pelayanan keperawatan. Yang keenam, pelayanan anestesi. Yang ketujuh, pelayanan radiologi. Yang kedelapan, pelayanan farmasi. Yang kesembilan, pelayanan laboratorium. Yang kesepuluh, pelayanan rehab medis. Yang ke-11, pelayanan gizi. Yang ke-12, pelayanan rekam medis. Yang ke-13, pelayanan K3. 14, pelayanan kamar operasi. 15, pelayanan insentif. 16, pengendalian infeksi di rumah sakit. Yang ke-17, pelayanan sterilisasi sentral. 18, pemeliharaan sarana. 19, perpustakaan. 20, pelayanan lain-lain. Pada tahun 2006, jumlah pelayanan rumah sakit yang diakreditasi adalah 16 pelayanan termasuk pelayanan darah. Setiap pelayanan di rumah sakit harus memiliki 7 standar. Yang pertama, falsafah dan tujuan. Kedua, administrasi dan pengelolaan. Ketiga, staf dan pimpinan. Yang keempat, fasilitas dan peralatan. Yang kelima, kebijakan dan prosedur. Yang keenam, pengembangan staf dan program pendidikan. Yang ketujuh, evaluasi dan pengendalian mutu. Adapun revisi pada tahun 2006, yaitu parameter patient safety dimasukkan ke parameter administrasi dan manajemen. Parameter patient safety dimasukkan ke parameter pelayanan medis. Keduanya termasuk ke dalam 7 standar keselamatan pasien. Jadi, jumlah pelayanan yang diakreditasi ada 16, jumlah standar ada 112, jumlah parameter berjumlah 314.